Indonesia akan memilih presiden dan wakil presiden baru pada Februari 2024 mendatang. 3 nama bakal calon presiden pun sudah diumumkan, yaitu Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Namun, meskipun ketiga nama bakal calon presiden tersebut bukan terbilang baru diumumkan, nyatanya hal tersebut tak membuat para pelaku pasar modal dengan mudah memilih nama pilihannya. Dalam survei yang dilakukan CNBC Indonesia Research, sebanyak 44,19% responden mengaku masih bingung dan belum bisa menentukan mana yang terbaik di antara ketiga baca pres yang ada. Terlebih, belum ada ide dan gagasan resmi yang secara terbuka disampaikan oleh para kandidat tentang arah kebijakan ekonomi, khususnya mengenai pasar modal. Posisi sekarang memang belum pasti kan. Memang calon capres sudah ada, tapi kan masih banyak hal-hal lain ya toh. Mereka kan kita juga belum mendengar visi misi mereka di katakanlah di bidang keuangan ya, pasar modal begitu ya. Dan cawapresnya siapa juga belum tahu. Jadi posisi sekarang memang saya lihat sih memang ya wait and see saja. Ya pada akhirnya kita memang ingin katakanlah calon presiden yang memang ya pro pasar udah for sure gitu ya. Tapi kita juga ingin presiden yang pro rakyat juga ya, kesejahteraan rakyat. Karena pada akhirnya kita ingin ada stabilitas, keamanan gitu ya. Tak heran para pelaku pasar masih wait and see, pasalnya Komisi Pemilihan Umum alias KPU baru akan menetapkan Capres dan Cawapres pada 19 Oktober hingga 25 November 2023. Sementara masa kampanye pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024 dan pemungutan suara pada 14 Februari 2024. Tak hanya itu, catatan pasar modal pemerintahan Joko Widodo yang terbilang tidak buruk juga membuat para pelaku pasar masih menimang-nimang siapakah yang lebih layak dan serius mewarisi rapor hasil Jokowi atau bahkan membuat catatan yang lebih baik. Seperti yang diketahui, saat ini ada 2 nama yang digadang-gadang akan melanjutkan program dan kebijakan petahana, yakni Prabowo dan Ganjar Pranowo. Secara naluri, mungkin juga secara persepsi di para pelaku usaha, mereka cenderung akan memilih calon presiden yang diharapkan bisa melanjutkan atau bahkan lebih bagus lagi dibandingkan presiden yang ada saat ini. Jadi melanjutkan program memperbaiki. Bisa dikatakan 2 calon secara terbuka sudah menyatakan akan melanjutkan program Pak Jokowi. Ya. Ada 1 yang mungkin agak oposisi. Nah, karena ada 2 yang sama-sama bilang akan melanjutkan, mungkin orang masih bingung yang 1 atau yang 2, karena sama-sama melanjutkan gitu. Nah, kalau misalnya 2-nya memilih oposisi, 1 yang melanjutkan, mungkin lebih gampang pilih. Adapun melansir hasil riset tim CNBC Indonesia Research, hasil survei mengatakan tidak ada yang tidak puas dengan kinerja Jokowi dalam mengelola perekonomian negara, khususnya pada pasar modal Indonesia. 23,26% menyatakan sangat puas, 72,09% mengaku puas, dan hanya menyisakan 4,65% yang cukup puas. Sejumlah indikator diantaranya semakin banyaknya perusahaan yang melakukan penawaran saham perdata, IPO yang mengindikasikan pelaku usaha mulai melakukan ekspansi. Tak hanya itu, selama kepemimpinan Jokowi, arus kas dana asing di pasar modal masuk ke Indonesia naik signifikan. Tingkat imbal hasil obligasi pemerintah sejak 2014 juga turun dan mendapat pengakuan baik dari lembaga pemeringkat internasional. IHSG pada zaman Jokowi juga menyentuh level tertinggi sepanjang masa. Tak heran, pendiri Cyrus Network Hasan Nasbi mengungkap sesungguhnya para pelaku pasar tak begitu menginginkan adanya pemilu dengan situasi pasar modal yang baik saat ini. Kalau masyarakat secara umum, yang kalau kita bicara peta elektoral secara umum, itu ya 90-91% masyarakat itu sudah punya pilihan. Dan 3 nama capres yang ada sekarang itu sudah mengcover hampir sekitar 90-91% populasi itu sudah punya pilihan gitu. Tapi kalau dari sisi pelaku pasar menurut saya ada 55% responden mau menyampaikan jawaban itu udah bagus menurut saya kalau dari sisi pelaku pasar. Karena kan kalau mau fair ya, pelaku pasar ini kan sebenarnya bukan soal galau, tapi emang kan sebenarnya lebih memilih tidak ada pemilu gitu loh. Kan pemilu ini
potensi instabilitas, ya kan? Oke. Pemilu itu memicu potensi ada goncangan, ada memicu misalnya potensi ketidakpastian baru gitu. Kendati banyak yang mengaku puas dengan kondisi pasar modal di era Jokowi, namun nyatanya masih banyak catatan dan inilah yang menjadi kesempatan bagi calon presiden RI mendatang untuk mampu membenahi permasalahan dan kekurangan tersebut, termasuk isu konflik kepentingan. Isu penegakan hukum, isu konflik kepentingan di periode Pak Jokowi yang kedua ini sangat dominan dan menurut saya ini berat buat presiden ke depan. Jadi untuk yang menggantikannya, saya ambil contoh begini ya. Kalau kita mengatakan bahwa misalnya sekarang yang lagi terjadi misalnya di nikel, IMF menyerang tentang ekspor ore dan sebagainya. Kalau kita bedah lebih jauh gitu kan, ini sebenarnya yang terjadi itu kan kalau negara mau bangun smelter, mekanisme pasar gitu. Siapa yang mau membangun smelter investornya? Cina dalam hal ini sebagai investor nggak apa-apa, tapi dia bisa diserang oleh kubunya Eropa dan Amerika dan sebagainya tentang tata kelola. Tata kelola ini apa? Kalau ternyata Cina tuh masuknya ada konflik kepentingan. Ada konflik kepentingan sama siapa? Ternyata 4L, lu lagi. Ini kalau dibongkar di pemerintahan berikutnya sebagai sebuah serangan, ini gejolak moneter yang besar gitu. Karena pasar modal itu bergerak atas persepsi, bergerak atas isu. Hal inilah yang menjadi pekerjaan rumah besar bagi calon presiden mendatang untuk dapat meyakinkan masyarakat Indonesia, termasuk pelaku pasar modal agar dapat meningkatkan elektabilitasnya. Tentu bukan hanya soal mencari simpati untuk mendulang suara, namun menepati janji agar berdampak pula bagi kemakmuran Indonesia.